Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tito Sumarsono, SEMAK, selaku dosen pendidikan Pancasila. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Habib Ramadan, mahasiswa S1 program studi akuntansi dari Universitas Pamulang. Dari kelas 01 Sake 011 dengan nomor urut NIM 251011 200 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila pertemuan 11, yaitu Pancasila sebagai Sistem Etika. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etos adalah tempat tinggal yang biasa atau juga kebiasaan, adat, watak, perasaan, serta sikap, dan tentang adat kebiasaan itu sendiri. Dengan kata lain, etika juga berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, serta tata cara hidup yang baik. Etika sendiri memiliki arti yaitu ilmu yang dapat membahas tentang value atau penilaian bagaimana baik dan buruknya. Etika menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebab dalam membangun kedamaian dengan orang lain, masyarakat bangsa membutuhkan sikap kesadaran serta mengerti dan serta bahu-membahu dengan yang lain. Menjalankan hidup bagi seseorang, apalagi sebagai warga negara Indonesia, tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sebuah etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain itu, dipakai juga sebagai pola pikir dan tuntunan dalam bersikap dan bertingkah laku bagi warga negara Indonesia. Ajaran moral yaitu bersikap bertanggung jawab dengan mengikuti seluruh ajaran aliran tertentu. Bagaimana dan mengapa, itulah disebut etika. Ada dua kelompok etika. Yang pertama adalah etika umum, berisi tentang prinsip bagi manusia, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Dan yang kedua adalah etika khusus, berisi tentang hubungan manusia baik individu atau menjadi makhluk sosial. Aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi yang pertama adalah etika keutamaan, yaitu sebuah sikap seperti sikap baik hati, mandiri, murah hati, bekerja keras, bekerja sama, peduli, empati, toleransi, sadar, bernalar, dan suka memberi. Yang kedua adalah etika teleologis, yaitu suatu tindakan yang dilaksanakan di mana tindakan itu sendiri akan menghasilkan tindakan yang benar sesuai dengan moral dan dilaksanakan seperti kewajiban. Yang selanjutnya adalah etika deontologis, misalnya mengerjakan tugas. Jika dikerjakan maka dapat dikatakan benar dan tidak mengerjakan maka dikatakan salah. Dan yang terakhir adalah etika Pancasila, yaitu etika yang berisikan nilai-nilai Pancasila yang harus diimplementasikan oleh setiap individu dan warga negara Indonesia. Misalnya, sebagai manusia yang memiliki nilai taat kepada Tuhannya, rasa kemanusiaan kepada orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan, serta cinta tanah air, hidup bermasyarakat, bergotong royong, serta berkeadilan terhadap sesama. Selanjutnya adalah pengertian nilai. Nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dengan demikian, nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai sama halnya dengan menimbang, yakni adalah suatu aktivitas manusia dalam mengintegrasikan sesuatu dengan yang lain, atau dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam melabelkan sesuatu pada objek yang dinilai, kemudian diputuskan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan keputusan merupakan luapan emosional dari si penilai sebagai bentuk apresiasi
atau sebagai ungkapan labeling pada objek yang dinilai. Apakah itu berguna atau tidak, benar atau tidak? Manusia adalah pelaku dari dua sisi, yakni sebagai objek maupun sebagai subjek dalam penilaian. Hierarki nilai. Nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kenikmatan. Adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Yang kedua adalah nilai kehidupan, yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yaitu nilai jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Dan yang selanjutnya adalah nilai kejiwaan. Adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Dan yang terakhir adalah nilai kerohanian, yaitu modalitas nilai dari yang suci. Selanjutnya adalah pengertian moral. Moral merupakan kosakata yang berasal dari kata mos atau mores dan bersinonim kata kesusilaan watak dan kelakuan. Moral lebih kepada sebuah perilaku atau ajaran baik dan buruk manusia yang bersumber dari perilaku manusia itu sendiri. Deskripsinya, jika seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan atau berperilaku sesuai dengan aturan, maka perilaku tersebut disebut dengan moral. Sedangkan sebaliknya, dianggap tidak bermoral manakala manusia menyeleweng dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah pengertian norma. Norma adalah perwujudan atau bentuk dari keadaan manusia. Norma adalah suatu kehendak yang diciptakan dari hasil tata nilai manusia dalam kehidupan. Oleh karenanya, norma dalam kehidupan manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin. Di antaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma filsafat, norma sosial, dan norma hukum. Norma dapat dinyatakan sebagai bentuk atau dampak yang dibangun oleh manusia di mana ia mempunyai fungsi serta memiliki kekuatan dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Sebab di dalam norma terdapat sanksi-sanksi dalam memberikan dampak pada aturan yang dibuat oleh norma tersebut. Selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah mencegah dekadensi moral. Ketika terjadi masuknya budaya dan globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka generasi muda yang tidak siap untuk menerima budaya dan teknologi ini mengakibatkan moral menjadi menurun, bahkan kehilangan arah. Untuk itu, pendidikan Pancasila sudah seharusnya diberikan sejak usia dini di lembaga pendidikan. Apa saja dekadensi moral itu? Yaitu adalah narkoba, kenakalan remaja, tawuran, dan lain-lain. Selanjutnya, mencegah korupsi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang pejabat akan merugikan negara dan rakyat. Pemerintahan yang baik tidak akan terwujud. Untuk itu, sebagai pemangku kekuasaan harus melihat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar etika dan moral. Selanjutnya adalah menciptakan pembangunan nasional. Negara akan maju dan berkembang, tentunya didukung dari berbagai pihak. Salah satunya adalah kepedulian warga masyarakat kepada negara dalam pembayaran pajak.
Jika semua warga negara taat akan pajak, maka negara akan memiliki kehidupan yang nyaman. Namun, sebaliknya, jika warga negara tidak taat pada pajak, maka pembangunan akan tersendat. Pancasila di sini sebagai sistem etika menyadarkan akan pentingnya kesadaran dalam membayar pajak dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pajak sebagai anggaran pendapatan belanja nasional atau disingkat APBN tentunya diperlukan oleh pemerintah untuk pembangunan agar Indonesia menjadi lebih baik. Selanjutnya, mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan melemahnya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di negara Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika menyadarkan kita akan pentingnya menghargai hak asasi manusia agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang damai. Dan yang terakhir adalah menciptakan kenyamanan lingkungan dan alam. Banyak terjadi bencana nasional di Indonesia. Salah satunya adalah bencana alam, banjir dan longsor yang akhir-akhir ini terjadi di daerah Sumatera. Penyebab terjadinya bencana nasional selain karena gejala alam, terdapat juga perusakan lingkungan oleh warga masyarakat Indonesia itu sendiri yang tidak peduli kepada lingkungan dan alamnya. Pancasila yang dirumuskan dengan hati nurani yang luhur tentunya mengedepankan kebersamaan, keindahan, kemanusiaan, serta kepedulian antar sesama dan lingkungan serta alam. Karena seringkali etika, sikap, dan moral itu sendiri tidak dipakai, sehingga muncul bencana yang tidak diinginkan seperti banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, dan erosi. Kesimpulan, Pancasila sebagai sistem etika merupakan pedoman moral dan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh, menuntun manusia Indonesia untuk bertindak berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan juga keadilan sosial. Sebagai sistem etika, Pancasila tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Artinya, nilai-nilainya harus diwujudkan dalam sikap, kebijakan, dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan etika, diharapkan terciptanya kehidupan bangsa yang bermoral, adil, demokratis, dan berkeadaban, serta mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga pedoman etika hidup bagi generasi muda. Nilai ketuhanan mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab. Nilai kemanusiaan menumbuhkan empati dan saling menghargai. Nilai persatuan mengajarkan sikap bijak untuk tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Nilai kerakyatan mengajarkan sikap bijak dalam bermusyawarah. Dan nilai keadilan sosial menuntun untuk bersikap adil serta peduli terhadap sesama. Jika Pancasila dijadikan pegangan, maka generasi muda akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter,
berakhlak, dan siap membangun masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.